Hai teman-teman, gimana kabar kalian nih? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Hari ini seperti biasa saya akan menemani kalian untuk belajar seni budaya. Yakni kita belajar tentang medium, bahan, dan teknik seni rupa 2 dimensi. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, supaya kalian tidak tertinggal saat aku upload video. Oke teman-teman, kita mulai belajar hari ini. Jangan lupa disiapkan alat-alat tulis kalian. Video ini juga boleh kalian screenshot, boleh juga kalian download video ini. Medium, bahan, dan teknik seni rupa 2 dimensi. Medium adalah peralatan dan bahan-bahan atau material yang digunakan untuk menciptakan suatu karya seni rupa. Media di sini merupakan perantara untuk mewujudkan suatu karya seni rupa. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, diperlukan kreativitas dalam menggunakan media berkarya. Hal ini agar dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik dan estetik yang tinggi. Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan dibagi menjadi 2. 1 bahan utama, kemudian 2 bahan penunjang. Contoh, karya seni lukis dibuat menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utama. Kemudian kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Nah, dari sini sudah paham ya, bahwa bahan itu ada 2, ada bahan utama atau penunjang, atau istilahnya bahan pendukung. Berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya, bahan untuk berkarya seni rupa dibagi menjadi 2. 1 bahan baku alami, 2 bahan sintesis. Bahan baku alami merupakan material yang bahan dasarnya berasal dari alam dan diolah tanpa proses kimiawi. 2 bahan sintesis. Bahan-bahan sintesis merupakan bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri atau pabrikasi tertentu sehingga menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus yang baru pula. Nah, kalau dari pengertian tadi berarti bahan-bahan alami itu bahan-bahan yang ada dari alam tanpa diolah. Saya ambil contoh dari buah naga yang warna merah. Nah, buah naga ini kan menghasilkan warna yang pekat. Kemudian kalian hancurkan untuk bahan pewarna dalam kalian berkarya. Nah, itulah yang dimaksud dari bahan alami. Kedua, saya ambil untuk contoh bahan sintesis. Nah, tadi kan simpulannya sintesis itu bahan yang sudah melalui pengolahan pabrik ya. Nah, ini dia contoh cat air yang saya ambil. Jadi, ini disebut bahan sintesis karena sudah melalui pengolahan di pabrik. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan lunak, keras, bahan cair, padat, dan sebagainya. Nah, setelah tadi membahas tentang semua pengertiannya, berikut saya berikan contoh media atau medium. Pertama, kertas. Kertas adalah media untuk dapat melukis. Kertas yang digunakan untuk media melukis biasanya kertas manila, duplex, buffalo, Samson, buku gambar, dan sebagainya.
Berikutnya media kanvas. Kanvas adalah kain yang berlapis cat dicampur dengan lem. Contoh media berikutnya yaitu tembok. Nah, tembok juga termasuk dari contoh media untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi. Nah, hasil lukisan di tembok inilah yang disebut namanya mural. Nah, ini contoh media tembok juga yang ada di Kampung Warna-Warni Malang. Kalian bisa main ke sana untuk melihat lukisan mural di sana. Berikutnya saya share ke kalian contoh-contoh bahan berkarya seni rupa 2 dimensi. 1. Pensil. Pensil dibuat dengan campuran grafita tanah liat. 2. Konte. Konte memiliki tekstur yang halus dan mempunyai warna yang sangat hitam. 3. Pensil warna. 4. Krayon. 5. Pena. 6. Cat air. 7. Cat minyak. Jika bahan tadi kita bahas bahwa material yang habis saat membuat karya. Nah, sekarang kita bahas alat. Alat yaitu material yang digunakan dan tidak langsung habis. Berikut contoh-contohnya. 1. Kuas. Kuas berfungsi untuk menggoreskan atau menempelkan baik itu cat minyak maupun cat air atau bahan-bahan lainnya ke dalam media lukis untuk menghasilkan sebuah gambar. Palet. Palet adalah wadah atau media yang digunakan sebagai alat bantu untuk menaruh cat. Palet juga berguna untuk mencampurkan warna-warna cat sesuai dengan keinginan dari pelukis. Palet sangat berguna untuk menambah keberagaman warna dalam sebuah karya seni. Alat ketiga, komputer, laptop, tab, dan HP. Alat di atas merupakan alat pendukung dalam membuat karya-karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan teknik tertentu seperti gambar digital. Dan masih banyak lagi contoh-contoh alat ataupun bahan yang ada. Jika yang aku sebutkan tadi ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar ataupun di buku catatan kalian ya. Oke, sekarang kita bahas tentang teknik-teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. 1. Teknik plakat. Teknik ini biasanya memakai cat poster dan cat minyak akrilik yang digoreskan dengan tebal sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. 2. Teknik kolase. Teknik kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Hasil karya seni rupa dari teknik ini biasanya sering disebut dengan mozaik. 3. Teknik transparan. Teknik transparan merupakan teknik yang sering dipakai dengan menggunakan cat air yang hanya sekedar digoreskan tipis-tipis, sehingga akan menghasilkan tekstur yang transparan. 4. Teknik akuarel. Teknik ini menggunakan bahan campuran cat air di atas kertas, kain, atau bidang lainnya. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka juga bisa menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Jadi teman-teman, pencampuran warnanya itu langsung di atas medianya, jadi bukan di tempat palet.
5. Teknik pointillis. Teknik ini merupakan teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. 6. Teknik arsir. Teknik ini dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta atau alat lainnya berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang hingga gradasi. 7. Teknik Dussel. Teknik ini dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. 8. Teknik siluet. Teknik ini dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. 9. Teknik semprot. Teknik melukis ini dengan cara menyemprotkan bahan cat air dengan menggunakan sprayer. 10. Teknik tempera. Teknik ini dilakukan khusus pada dinding yang masih basah, sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan hari ini mengenai medium, bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar mereka ikut belajar dengan kita. Kemudian jangan lupa klik tombol like